Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Sri Rahayu. I'm from Agribusiness Class A with student number 071. I would like to say thank you for coming in my presentation. It's a great to see you all. And now we are going to discuss about tobacco commodities in Madura. The first discussion is about the profile of tobacco commodities in Madura. The growing of tobacco in Madura was about the same as the planting of tobacco in other areas, in the later part of the rainy season and was harvested in the dry season. Generally, the cultivation of tobacco was twice the same during the growing season, when tobacco was 7 days old after planting, and the second cultivation was done when the tobacco plant was 30 days old after planting. Madura tobacco leaves are generally harvested simultaneously after the leaves have been sufficiently ripe. At the time of the harvest, 3 until 5 leaves are not picked and left to dry and then sold in the form of krosok. The process of cutting tobacco in some areas of Madura still use a manual approach, such as the following video. The breaking of the cuts is usually dry in 2 days, depending on the heat of the sun. The above picture shows the distribution of the sale of Madura tobacco from downriver tobacco farmer to upstream consumer and/or factory. The large consumer of Madura tobacco to date is a large-scale or medium-scale plant, such as the salt warehouse PT Sampurna and other major industry. As much as 90% of the crop produced by farmers, the Madura mangrove was purchased by the industry. Setelah melakukan pembahasan mengenai proses budidaya tembakau di Madura, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai poin-poin yang akan diulas pada presentasi kali ini. Poin yang pertama yaitu mengenai alasan pemilihan komoditas. Yang kedua mengenai preferensi konsumen dan customer value. Yang ketiga mengenai rancangan model pemasaran. Dan yang terakhir yaitu persiapan pasar ekspor untuk komoditas tembakau di Madura. Untuk pembahasan yang pertama yaitu alasan memilih komoditas. Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan persentase 58,2%. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang banyak masyarakatnya membudidayakan tanaman tembakau adalah Pulau Madura, yang meliputi 3 kabupaten dari 4 kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Total luas lahan tembakau Madura yaitu mencapai 51,5% pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 34,8% terhadap total luas lahan tembakau di Jawa Timur. Usaha tembakau menyumbang kurang lebih 60-80% terhadap pendapatan petani di Madura. Bagi pemerintah, komoditas tembakau memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup besar melalui pengembalian cukai rokok dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tembakau dijadikan sebagai komoditas unggulan di Madura, terutama di Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai preferensi konsumen. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Preferensi merupakan kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. Beberapa konsumen dalam melakukan pembelian komoditas tembakau dari pengepul ataupun petani lebih memperhatikan harga dan kualitas. Hal ini berdasarkan data yang sudah diperoleh dari jurnal yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas terhadap Keputusan Pembelian Tembakau di PT Jarum di kalangan pengepul di Madura. Hasil yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Harga menunjukkan positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ini berarti bahwa harga menunjukkan bahwa harga memiliki hubungan yang searah dengan keputusan pembelian. Jika harga tembakau makin tinggi, maka makin tinggi juga keputusan pembelian. Yang kedua yaitu kualitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.
menunjukkan bahwa kualitas memiliki hubungan yang arahnya terbalik dengan keputusan pembelian. Kualitas tembakau menurun, maka semakin tinggi keputusan pembelian tembakau. Akan tetapi hal tersebut tidak pasti. Bahan baku yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi rokok adalah rempah-rempah rahasia yang dimiliki oleh setiap perusahaan rokok. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rancangan model pemasaran. Yang pertama yaitu selling skill. Selling skill merupakan keyakinan akan adanya pengetahuan khusus yang dimiliki oleh tenaga penjualan tersebut yang mendukung hubungan bisnis. Selling skill sering juga ditunjukkan dengan kemampuan tenaga penjualan seperti memberikan solusi, memiliki pengetahuan khusus mengenai produk. Selling skill yang harus dimiliki oleh petani atau pengepul tembakau yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui strategi pemasaran. Strategi pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang dihasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya dan sejumlah informasi detail mengenai produk. Yang kedua yaitu sifat expertise. Tenaga penjual harus memiliki keahlian dalam menawarkan dan menangani produk yang akan dijual. Petani atau pengepul di sini harus mempunyai keahlian dalam menawarkan produk tembakau mengenai rasa, aroma, tekstur yang cocok bagi konsumen. Yang ketiga yaitu pendekatan terhadap konsumen. Memahami konsumen membutuhkan jenis tembakau seperti apa, seperti memahami keinginan konsumen seperti rasa, tekstur, dan juga kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengetahui segmentasi produk. Adanya pembagian segmen pasar membuat penjual mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dengan begitu, penjual bisa menawarkan beragam jenis penawaran ataupun promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Kemudian yang terakhir yaitu mampu melayani dan menanggapi konsumen. Selanjutnya itu mengenai personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap suatu produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Personal selling pada komoditas tembakau di Madura yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara interaksi dengan pembeli. Karena memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dapat membantu meningkatkan sejumlah penjualan. Seperti dalam hubungan pada umumnya, komunikasi juga menjadi kunci untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan dengan grader. Grader adalah seorang pencium tembakau atau menggunakan indera penciuman untuk menentukan kualitas dan harga. Semakin baik kualitas yang dimiliki daun tembakau, harganya akan semakin mahal. Para grader ini yang menentukan kualitas buah daun tembakau, hasil panen petani. Kualitas tembakau sendiri biasanya dibagi menjadi 5 tingkatan. Kualitas terbaik disebut sebagai kualitas A, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu penjualan melalui sosial media. Petani tembakau di Madura hingga saat ini belum memanfaatkan teknologi penjualan online secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengetahuan petani tembakau tentang teknologi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu meningkatkan perbaikan kondisi ekonomi petani tembakau dalam rantai pasok perdagangan komoditas tembakau di Madura. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah persiapan pasar ekspor untuk komoditas tembakau di Madura. Yang pertama yaitu membentuk badan hukum serta memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, mempersiapkan produk tembakau yang berkualitas dan negara tujuan dengan melakukan riset. Yang ketiga, menyiapkan beberapa dokumen untuk persiapan ekspor. Yang terakhir yaitu melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah atau bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB beserta dokumen pelengkapnya. Sekian presentasi dari saya mengenai komoditas tembakau di Madura. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.